keadaannya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kembali kalau Tuhan masih izinkan kita berkumpul. Kita mau memulai ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan ambil waktu untuk saat teduh sejenak di rumah dimanapun jemaat Tuhan berada. Biarkan musik mengalunkan satu buah pujian. Kita mau bersama teduh sejenak. Bersyukur buat semua yang masih Tuhan berikan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pemeliharaan. Kalau kami masih berada hingga hari ini.
Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita bangkit. Oleh karena kuasanya yang besar, Dia boleh bangkit mengalahkan maut untuk kita.
Matius 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, sebagai bentuk respon kita terhadap pembacaan Alkitab tadi, pagi hari ini saya membuka ruang kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, yang sudah merasa dirinya ditebus, yang sudah merasa dirinya dibenarkan, dan sudah merasa dibuat menang oleh Kristus. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, ku menang sambil jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk kesaksiannya. Di dalam peperangan, ku menang
untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami jemaat-Mu GKI Tomang Barat untuk mengadakan ibadah raya bersama-sama, yang walaupun ibadah raya pagi hari ini kami lakukan dari tempat kami masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita damai sejahtera di dalam hati kami untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itu hamba mohon kiranya Allah Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian akan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Agar lewat firman Tuhan ini, iman percaya kami diteguhkan di dalam Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa berkat rohani di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba mohon Allah Roh Kudus mengurapi bibir mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini sehubungan dengan Paskah. Saya akan mengangkat tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, ialah kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, 1 Korintus 15 adalah pasal yang terpanjang di dalam surat Korintus. Di dalamnya termuat 58 ayat yang mengajarkan soal kebangkitan, dimulai dengan ajaran tentang kebangkitan Kristus. Kemudian soal kebangkitan orang percaya, dan terakhir masalah kebangkitan tubuh. Melalui bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya dapat berdiri teguh di dalam Injil karena ada yang tidak percaya dengan kebangkitan dari kematian. Rasul Paulus mengatakan bahwa jikalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada Injil dan sia-sialah kepercayaan kita. Dalam hal ini, Paulus mengatakan bahwa kematian Yesus merupakan dasar dari keselamatan manusia. Pernyataan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Pada ayat yang ketiga, memberi penjelasan bahwa jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak memiliki keselamatan. Tuhan Yesus mati sebagai kurban pengganti karena dosa kita. Ia mati untuk menebus kita sehingga melalui kematiannya kita dapat bersekutu dengan Allah. Hal ini secara nyata menggenapi apa yang telah dinubuatkan Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian Paulus katakan bahwa Yesus yang mati itu telah dikuburkan. Pada ayat yang keempat, fakta membuktikan bahwa bagaimana mungkin Tuhan Yesus akan dikuburkan jika ia tidak melalui frase kematian. Justru pernyataan bahwa ia telah dikuburkan mengukuhkan kenyataan tentang kematiannya.
di sisi yang lain, hal ini juga menyatakan bahwa kematiannya bukanlah berita bohong. Sama halnya dengan penguburan Daud membuktikan bahwa ia benar-benar telah mati. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 29. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan mati suri dan juga bukan pura-pura mati. Tetapi Tuhan Yesus memang benar-benar mati. Ia tidak akan menjadi tidak mati hanya karena orang tidak percaya bahwa ia tidak mati. Hal ini mau menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun tidak ada yang percaya bahwa ia telah mati, faktanya ia tetap telah mati. Dan ini adalah fakta yang otentik. Sebab Yusuf dari Arimatia menyediakan kuburan baru miliknya untuk dijadikan tempat penguburan Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus pasal 15 ayat 46. Demikian juga pernyataan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, secara langsung menanggapi nubuat Tuhan Yesus sendiri akan kebangkitannya. Terdapat di dalam Injil Matius 12 ayat 40. Dengan demikian, keraguan orang-orang Korintus akan kebangkitan Kristus pada akhirnya dijawab oleh Paulus dengan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ada banyak orang yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Antara lain kepada Kepas atau Petrus, kepada 12 rasul pada ayat yang kelima, lebih dari 500 saudara sekaligus pada ayat yang keenam, Yakobus, kemudian semua rasul pada ayat yang ketujuh, dan Paulus sendiri dalam ayat yang ke-8. Mereka semua adalah saksi-saksi dari kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, dari sini kita pahami bahwa kalau lebih dari 2 orang saksi saja sudah menyatakan satu kebenaran. Terlebih lagi dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan banyak orang. Karena itu, pengalaman Paulus akan kuasa kebangkitan Kristus membawa dia kepada suatu pemahaman tentang hidup yang baru di dalam Kristus. Hal yang sama pun diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dengan tegas ia mengingatkan kembali akan makna hidup di dalam Kristus. Kecuali jikalau mereka merasa sia-sia menjadi orang yang percaya. Dari sini kita melihat penting sekali bagi kita untuk mengisi kehidupan kita bersama dengan satu pola yang ditetapkan oleh Kristus sendiri, yaitu suatu pola hidup menurut ukuran firman Tuhan. Kita tunduk kepadanya tanpa rasa ragu-ragu kepada kekuasaan firman Tuhan. Berpegang teguh pada ajarannya, percaya pada janjinya, mengindahkan peringatannya, dan menuruti segala perintahnya. Karena dari sinilah kita dapat merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca pagi hari ini? Melalui bagian firman Tuhan ini, saya ingin membagikan 3 rahasia penting
yang perlu kita ketahui tentang kebangkitan Kristus yang mengubah kehidupan orang percaya. Yang pertama, kita harus belajar tahu diri. Kita harus belajar tahu diri. Pada ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus bukanlah hal yang berlebihan. Ketika ia menatap kehidupannya di belakang, ia mendapati bahwa selama ini ia telah melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi Kristus. Moralitasnya menjadi rapuh karena ia tidak mengerti akan anugerah Allah. Sehingga ia katakan, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Untuk itu Paulus menyatakan kerendahan hatinya dengan perasaan menyesal telah menganiaya jemaat Allah. Paulus menganggap dirinya yang terkecil, yang paling hina, dan tidak layak untuk disebut sebagai seorang rasul, sekalipun jabatan itu ia dapatkan langsung dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat bahwa sebenarnya Paulus ingin mengatakan, aku Tuhan, seorang yang tidak berguna. Sekarang aku menjadi rasulmu semata-mata itu karena kasih karunia-Mu bagiku. Paulus menyadari siapa dia di hadapan Tuhan yang kudus. Siapa dia di hadapan yang maha kuasa. Karena ia tahu diri tentang kondisi hidupnya. Dan kesadaran diri Paulus inilah yang membawanya pada suatu perubahan yang radikal. Perubahan yang membuat dia siap dianiaya dan menderita demi nama Tuhannya. Ketika Paulus menyadari dirinya yang paling kecil dari semuanya, justru itulah yang membawa dia pada satu kesadaran diri penuh di hadapan Tuhan. Ini merupakan satu kesaksian yang paling otentik yang terjadi di dalam diri Paulus tentang kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga melalui pengalaman hidupnya inilah membawa Paulus mampu menyadari bahwa sesungguhnya betapa besar dosanya di hadapan Tuhan. Jika dibandingkan dengan anugerah Allah yang diterimanya, sehingga ia senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah seharusnya demikian yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu belajar tahu diri di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa kehidupannya adalah sebuah anugerah Tuhan? Bukankah banyak di antara orang percaya dijumpai hal-hal yang tidak penting justru menjadi pengisi kehidupan mereka? Contohnya, mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti di Jakarta. Mereka mengisi kehidupannya dengan dugem, dunia gemerlap. Mereka terlibat dengan banyak sindikat narkoba. Karena pergaulan bebas, mereka terjebak pada pola hidup seks bebas. Apakah di dalamnya tidak ada anak Tuhan? Justru yang saya khawatirkan, justru yang saya takutkan, bahwa banyak anak-anak Tuhan pun
terjebak pada pola hidup yang seperti ini. Mengapa ini semua bisa terjadi? Karena mereka tidak tahu diri hidup di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak tahu diri hidup di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, menyadari bahwa hidup yang baru itu adalah kasih karunia Tuhan. Menyadari bahwa hidup yang baru itu adalah kasih karunia Tuhan. Pada ayat yang ke-10a. Demikian firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang yang tahu diri akan senantiasa mengerti kehidupan yang dijalaninya adalah anugerah Tuhan. Kita melihat bagaimana Paulus sekalipun sebagai seorang rasul yang hebat, tetapi ia menilai dirinya bisa ada sampai saat itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Sebagai seorang yang tadinya tidak percaya akan pribadi dan kuasa Kristus, kini ia yakin bahwa sesungguhnya Yesus telah mati, bangkit dari antara orang mati bagi dirinya. Paulus berkata, "Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Pada ayat yang ke-10. Dari ayat ini Paulus ingin mengatakan bahwa kalau bukan karena kebangkitan Kristus dan ia menampakkan diri kepada Paulus, aku tidak akan pernah menjadi seperti apa adanya aku sekarang ini, kata Paulus. Aku menjadi percaya, aku melayani Dia, aku memberitakan Injil sebagai seorang rasul. Aku hidup dalam anugerah-Nya. Jika bukan karena kebangkitannya, aku pasti tetap tidak percaya, tetap hidup sebagai seorang pembunuh, orang Kristen, orang percaya, tetap hidup dalam dosa dan kenajisan. Oleh karena ia bangkit dan menampakkan diri kepadaku, aku mengenal Dia dan mengalami perubahan hidup. Ini juga menunjukkan bahwa setiap perjumpaan yang sejati dengan Yesus yang hidup itu pasti akan mengalami perubahan dalam hidup. Selain itu, Paulus menyadari bahwa keselamatan yang diperolehnya semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetapi kasih karunia itu terus bekerja di dalam Dia dan melalui Dia selama ia melayani Tuhan. Karena kasih karunia Allah, Paulus telah menjadi sebagaimana ia ada pada waktu ia menulis suratnya kepada orang-orang di Korintus. Seandainya kasih karunia tidak dinyatakan kepadanya, tentu ia masih sebagai penganiaya jemaat Allah. Akan tetapi karena Paulus sadar akan kasih karunia Allah yang besar, membawa dia kepada satu komitmen yang sungguh dalam melayani Tuhan dan menjalani hidup baru yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dalam surat lain, Paulus menasehatkan bahwa keselamatan itu bukanlah hasil jerih payah kita, bukan karena kekuatan kita, akan tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, demikian pula dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Kalau kita dapat melakukan ini dan itu pun bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tetapi karena Tuhan memberikan kesempatan untuk dapat melakukan itu semua. Jadi baik keselamatan maupun kehidupan, semua diberikan Tuhan sebagai anugerah buat kita. Inilah konsep yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Kesadaran penuh atas kedaulatan Tuhan yang maha kuasa dan hak istimewa Allah dalam mengatur dan menetapkan hidup kita. Mari kita pahami kehidupan kita sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Dari sinilah kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti kor pujian yang sering kita nyanyikan, yang berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Ketiga, berusaha menjadi orang yang luar biasa. Berusaha menjadi orang yang luar biasa. Pada ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, coba kita perhatikan kalimat ini. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kita perhatikan bahwa Rasul Paulus, ketika ia memahami anugerah Tuhan dalam hidupnya, ia bukan hanya menjadi seorang rasul, tetapi lebih daripada itu, ia mempersembahkan seluruh hidup dan pelayanannya untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sebagai bukti kesalehan hidupnya di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Perkataan Paulus yang mengatakan, bekerja lebih keras, berarti Paulus rela melakukan tugas yang berat, berdaya upaya, dan rela menderita. Disinilah kita melihat kuasa Allah sanggup bekerja secara luar biasa dalam kehidupan Paulus yang sungguh-sungguh seperti yang dialaminya. Sehingga ia bekerja melebihi orang yang lain. Itu sama artinya Paulus mampu menunjukkan kualitas hidup yang lebih tinggi daripada orang lain. Ia menyatakan kesanggupannya untuk dinilai oleh orang lain. Itulah tekad dari seorang yang mengerti makna kasih karunia Allah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, mungkin kita berpikir, itu kan Paulus.
kita kan dipanggil dari orang yang biasa-biasa saja. Memang itu betul. Namun Paulus justru menganggap diri seorang yang paling kecil, tetapi ia mampu mempersembahkan hidup yang luar biasa bagi Allah. Bukan karena ia hebat, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja dalam hidupnya. Itulah yang mendorong Paulus untuk lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan. Ada pertanyaan bagi kita. Sejauh mana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Dan sejauh mana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam segala karya kita? Tuhan tidak selalu memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan secara full time. Tetapi Tuhan memanggil kita dalam segala bentuk kegiatan, aktivitas kita. Itu artinya, baik kita yang masih duduk di bangku sekolah, bagi mereka yang sedang kuliah, ataupun kita yang sedang bekerja. Marilah kita melakukan semuanya itu sebagai satu kesadaran penuh akan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan itulah orang akan melihat kualitas hidup yang tinggi dari kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kesadaran penuh seperti inilah yang akhirnya memampukan kita untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita baik di mata Tuhan maupun di mata sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini untuk dapat hidup dalam anugerah Tuhan. Memang membutuhkan kesadaran penuh dan perjuangan. Tantangan memang selalu ada dan bahkan mengikuti kehidupan kita. Tetapi ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi bukanlah aku, kata Paulus, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pada ayat yang ke-10. Sebagai orang yang percaya dan mengenal Kristus, kita harus mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Kebangkitan Kristus seharusnya memberikan dampak baru dari kehidupan baru kita. Setiap keadaan kita lihat sebagai anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Itulah yang menjadi kekuatan hati dan jiwa kita. Suka duka, gagal atau sukses, posisi di atas atau di bawah, dan lain sebagainya. Semua adalah anugerah yang memiliki maksud dan tujuan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Tidak ada satu keadaan pun dari hidup kita tanpa tujuan, karena Tuhan yang kita sembah itu baik dan Dia tetap setia akan janjinya. Untuk itu, mari isilah hidup kita dengan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan
yang telah memanggil kita kepada sesama. Terlebih lagi kepada Allah, sumber segala pertolongan dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan melalui hidup kita, melalui iman percaya kita kepadanya. Sehingga dengan demikian, maka kehidupan kita Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan rohani kami, jemaat-Mu. Ajar kami untuk taat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, bukan hanya mendengar. Sehingga dengan demikian, kebenaran firman Tuhan ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Semoga setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Lewat apa yang sudah Tuhan berikan, persembahan bisa jemaat Tuhan berikan lewat transfer ke rekening gereja. Sampai persembahan diberikan, kita mau angkat satu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Pernah berakhir
mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau kembali melakukan aktivitas kita masing-masing. Satu hal yang kita harus yakini dan kita percaya, bahwa karya terbesar sudah Tuhan berikan buat kita, anaknya yang tunggal sudah diberikan untuk mati di kayu salib dan bangkit. Oleh karena itu hidup kita mari menjadi berkat, hidup kita mari menjadi teladan bagi sekitar kita. Kita mau angkat satu pujian, karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau kembali pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan padamu, Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu setia selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,